Perkenalkan, nama saya Hoirul Zikinar Salam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan serta mempraktekkan tentang indeks, sequence, dan sinonim pada database Oracle. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat membuat sequence, kemudian dapat melakukan modifikasi dan penghapusan untuk sequence, kemudian dapat membuat indeks serta melakukan pembedahan pada indeks, serta dapat membuat private dan public sinonim. Sequence yaitu secara otomatis menggenerate bilangan secara unik. Sequence yaitu objek yang biasa digunakan bersama, yang biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Sequence dibuat dengan perintah create sequence. Itu sintaksnya create sequence, kemudian nama sequence, kemudian increment by, yaitu penambahan setiap sequence-nya, kemudian start with, itu dimulai dari angka berapa, kemudian max value untuk nilai akhir, kemudian min value, kemudian cycle, dan case. Selanjutnya coba nomor 1, buat sequence dep_depno yang akan digunakan sebagai primary key dalam tabel dep. Jangan gunakan pilihan cycle. Maka di sini kita menggunakan create sequence dep_depno, kemudian increment by 1, start with 91, max value 100, no case, no cycle. Maka kita praktikkan. Plus Scott Tiger, dan kita create sequence depno increment by 1, then start with 91, dan max value 100, no case, no cycle, ya with by 1 with, kemudian max value nya 100, no case, no cycle. Maka sequence created. Selanjutnya yaitu untuk memeriksa keberadaan sequence. Untuk memeriksa keberadaan dari sequence, informasi bisa diambil dari data dictionary user_sequence. Kita lihat percobaan nomor 2, yaitu tampilkan informasi tentang keberadaan sequence. Itu di sini kita select sequence_name, kemudian min_value, kemudian max_value, kemudian increment by, last number, kemudian from data dictionary user sequence. Nah, sini kita kan select sequence name dan min value, max value, dan increment by, last number, from user sequence. Maka hasilnya itu akan menampilkan sequence yang baru kita buat, yaitu dep_depno, yang dimana minimal value nya 1 karena kemudian max value nya adalah 100, kemudian yang di increment by dengan angka 1, penambahan dengan nilai 1, kemudian numbernya 91. Selanjutnya itu next file, curval, dan penggunaan sequence. Next sequence ditempatkan pada next file, sedangkan curval menyimpan current sequence. Kita lihat percobaan nomor 3, yaitu gunakan sequence dep_depno untuk mengisi baris baru
untuk departemen marketing yang berlokasi di San Diego. Kita menggunakan insert into dep, depno di name location, merupakan kolom-kolom dari tabel dep. Kemudian values dep underscore depno dot next file untuk sequence selanjutnya. Praktikan insert into dep, depno, kemudian di name, kemudian location, values dep underscore depno next file marketing San Diego, dan kurang next file one row created. Di sini kita akan melihat select bintang from dep. Sini akan muncul tuh di namanya marketing, kemudian lokasinya San Diego, yang dimana depno-nya yaitu next file dari dep underscore depno yang awalnya 91. Dan selanjutnya yaitu select dep underscore depno dot curval from dual untuk melihat curval dari sequence-nya. Ini kita lihat, tekan select dep underscore depno dot curval from dual. Akan muncul current value-nya untuk sequence-nya yaitu 91. Selanjutnya yaitu operasi untuk memodifikasi dan menghapus sequence. Itu perintah alter sequence, kemudian nama sequence bisa digunakan untuk memodifikasi sequence, misalnya merubah increment value, maximum value, atau pilihan cycle ataupun pilihan case. Itu kita coba nomor 4, itu untuk memodifikasi sequence dari dep underscore depno, yang dimana isinya diganti increment by 1, kemudian max value nya adalah 999.999, no case dan no cycle. Kita praktikkan itu alter sequence dep underscore depno, kemudian increment by 1, max value 99, dan kemudian no case, no cycle. By mj, kemudian max value, kemudian no case, no cycle. Terupdate itu dengan max value nya 99 dan 99. Kemudian untuk proses selanjutnya itu untuk penghapusan sequence. Di sini apabila sekali dihapus, sequence tidak bisa direferensi lagi, jadi akan terhapus secara total. Untuk percobaan nomor 5 itu untuk menghapus sequence dep underscore depno, itu dengan drop sequence, nama sequence-nya yaitu dep underscore depno. Kita aktifkan drop sequence
dep underscore depno. Maka sequence akan dihapus. Selanjutnya yaitu index. Index merupakan skema objek yang digunakan oleh Oracle Server untuk meningkatkan kecepatan dalam mendapatkan baris data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Dan index dapat mereduksi disk input-output dengan menggunakan metode pengaksesan untuk mengalokasikan data secara cepat. Independen dari data yang diindeks, digunakan dan dipelihara secara otomatis oleh Oracle Server. Bagaimana cara indeks dibuat? Sini terdapat dua cara, yaitu secara otomatis dan secara manual. Untuk secara otomatis, indeks yang unik dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan constraint primary key atau unique dalam definisi tabel. Sedangkan untuk secara manual, user dapat membuat indeks non-unique pada kolom yang ada untuk meningkatkan kecepatan akses. Untuk membuat indeks pada satu atau lebih kolom, sintaksnya yaitu create index, kemudian nama indeks, kemudian on, tabelnya, kemudian dalam kurung, nama kolom. Kita lihat percobaan nomor 6, yaitu buat indeks pada kolom iname yang ada pada tabel employees. To create index, emp underscore iname underscore idx, on, nama tabelnya emp, kemudian nama kolomnya iname. Kita coba, kita create index emp iname idx, kemudian on tabel employees, kolomnya iname. Maka indeks akan terbentuk. Selanjutnya itu kapan perlu dan tak perlu membuat indeks. Indeks dibutuhkan pada saat kolom yang sering digunakan dalam clause aware atau kondisi join. Kemudian kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas. Kolom berisi nilai banyak sekalipun nilai 0. Kemudian dua atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam clause aware atau kondisi join. Kemudian indeks diperlukan saat tabel berukuran besar dan baris yang didapatkan pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Namun, indeks tidak perlu dibuat jika tabel hanya berukuran kecil, kemudian kolom tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query, kemudian baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada. Kemudian tabel yang sering diupdate tidak perlu menggunakan indeks. Terus selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Itu di sini kita menggunakan data dictionary user indexes dan user ind column. Kita percobaan nomor 7. Itu dimana kita menampilkan index name, column position, dan uniqueness dari tabel employees. Entah kan? Nah, select IC index name dan IC column name, kemudian IC column position dan EX uniqueness. From tabel data dictionary user indexes, kita alaskan EX dan user ind column, kita alaskan IC, mana kita sambungkan nama indeksnya
index name sama dengan ix dot index name and ic dot table name sama dengan imp. Position hasilnya karena terjadi dua indeks itu imp inName index yang pada kolom inName pada posisi 1 yang non uniqueness yaitu indeks yang kita buat tadi, kemudian yang primary key yang secara otomatis dibuat indeksnya pada tabel employees. Itu selanjutnya yaitu untuk menghapus indeks itu dengan pencobaan 8 hapus indeks imp inName index pada tabel imp itu dengan drop index kemudian nama indeksnya. Ini kita kan drop index imp inName IDX, maka indeks akan di drop. Selanjutnya synonym dibuat dengan tujuan menyederhanakan akses ke objek itu dengan cara merujuk ke tabel yang dimiliki oleh user lain ataupun memperpendek nama objek yang panjang. Untuk sintaks pembuatannya yaitu create, kemudian public, synonym, kemudian nama sinonimnya, kemudian for, kemudian objek yang akan dibuat sinonimnya. Untuk penggunaan sinonim kita menggunakan user system agar tidak terkendala untuk privilege-nya. Itu untuk pejabat nomor 9. Itu beri nama view dep underscore sum underscore vu dengan nama d underscore sum. Itu create sinonim d underscore sum, kemudian for objeknya objek view yaitu dep underscore sum underscore vu. Kita praktekkan. Kita masuk sebagai sistem, sebutnya orcl, dan kita create sinonim d underscore sum for dep sum view. Maka sinonim terbentuk. Dan selanjutnya yaitu penghapusan sinonim. Untuk menghapus sinonim digunakan perintah drop sinonim kemudian nama sinonimnya. Coba nomor 10 kita menghapus sinonim yang di sum tadi, yaitu dengan drop sinonim kemudian nama sinonim. Maka drop sinonim d underscore sum, maka akan terhapus sinonim yang tadi dibuat. Selanjutnya, untuk lebih memahami pembelajaran saat ini, mari kita mencoba mengerjakan latihan berikut. Latihan soal nomor 1 itu buat sequence untuk digunakan sebagai primary key pada tabel departemen, yang dimana sequence dimulai dari 60 dan mempunyai nilai maksimum 200. Sequence diincrement dengan angka 10. Kemudian nama sequence yang dibuat adalah dep underscore id underscore sec. Maka ini kita masuk sekian plus sebagai Scott, maksudnya tiger. Itu sequence, create sequence itu dengan nama dep id underscore sec, kemudian increment by 10, start with, jadi mulai dari angka 60, kemudian max value 200, no case, no cycle, maka sequence created.
Selanjutnya untuk nomor 2, tampilkan keberadaan sequence dari dictionary user sequence, yaitu dengan select sequence name, max value, kemudian increment by, kemudian last number from user sequence. Nah, di sini kan select sequence name, max value, increment by, last number from user sequences. From user sequences. Oke, yang muncul itu dep id sequence yang baru saja kita bikin. Dan selanjutnya nomor 3, yaitu buat non-unique index pada kolom foreign key yang ada pada tabel employee. Oke, ini kita membuat indeks secara manual, yaitu create index pada tabel employee. Karena kita masuk dalam squad, maka tabelnya itu IMP. Di sini kita membuat indeks karena foreign key berarti depno, karena depno merupakan primary key dari tabel departemen. Di sini kita create index, kita beri nama ind depno, kemudian on, nama tabelnya imp, kolomnya depno. Index created. Dan nomor 4, nomor terakhir, itu tampilkan indeks yang ada dalam data dictionary untuk tabel employee. Itu tampilkan index name, tabel name, dan uniqueness. Oke, di sini kita menggunakan user ind column. Select bintang, select index name, kemudian tabel name pada IC, karena menampilkan uniknya kita menggunakan user indexes juga. Jadi IX, IC merupakan alias dari user underscore ind underscore column, sedangkan IX yaitu user underscore index. Uniqueness, select IC dot, kemudian from tabel user indexes, kita aliaskan IX, kemudian user ind columns IC, where kita relasikan sebenarnya itu tabel name, next tabel name, karena menampilkan pada tabel IMP malah tabel name sama dengan IMP. Ini akan seperti berikut. Akan muncul ind depno yang sudah kita set sebagai non-unique depno.
kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran kita saat ini berguna. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.